Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli silsilatihi. Syai'ulillahi lamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila hadrati musannif hadzal kitab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu utawi hadis as-sabi'u kang kaping 7. Al-hadisu utawi hadis as-sabi'u kang kaping 7. Iku an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu. Hadis kang den riwayataken saking Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Temen setune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Dawe mengkene ad-dinu utawi agama iku an-nasihatu nasihat ngarepaken bagus. Kulna ngucap sapa kita liman. Kulna ngucap sapa kita maksudnya Abi Ruqayyah. Liman maring wong. Liman maring wong. Sapa? Kepada siapa? Jadi an-nasihat kepada siapa? Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, lillahi maring Gusti Allah, wali kitabi maring kitabi Allah, wali rasulihi lan maring utusane Gusti Allah, wali a'immatil muslimina lan maring piro-piro pemimpine piro-piro wong Islam, wa ammatihim lan maring sekabehane wong. Rawu ngriwayataken hu ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Hadis yang ketujuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu bahwa Nabi berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah, bahwa agama itu nasihat kata Nabi. Agama itu isinya adalah nasihat. Nasihat itu apa? Badlul khair lil ghair. Itu nasihat, menyerahkan kebaikan, memberikan kebaikan kepada orang lain, itu nasihat. Anda dinasihati oleh ibu Anda, aja mengkenen, aja mengkenen, aja mengkenen. Jangan begini, jangan begini, jangan begini. Artinya ibu Anda sedang mengharapkan Anda melakukan kebaikan. Bakat tes asar ku aja turu, engko yang nglamun. Berarti turu tes asar itu blesak. Dan Anda diharapkan untuk tidak tidur di waktu asar, itu namanya nasihat. Jadi nasihat itu mengharapkan kebaikan kepada orang lain. Biasanya nasihat itu orang tua kepada anaknya, guru kepada muridnya itu. Artinya seorang guru memberikan kebaikan kepada murid-muridnya. Juga seorang orang tua memberikan kebaikan. Jadi tidak ada nasihat yang menjerumuskan itu. Karena nasihat selalu berbicara kebaikan. Langkah nasihat anak wong tua jerumusakan anaknya itu nggak ada. Itu nasihat. Lah, agama ini isinya adalah nasihat. Ad-dinun nasihah. Kemudian para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, nasihat kepada siapa? Kalau agama ini nasihat kepada siapa? Lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim.
nasihat kepada Allah, kepada kitabnya, kepada Rasulnya, kepada para pemimpin umat Islam, para pemimpin umat Islam, dan yang ketiga kepada nasihat kepada semua orang. Nasihat kepada Allah artinya apa? Nasihat kepada Allah itu artinya kita mentaati semua perintah Allah. Imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Jadi melakukan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah, wajtinabun nawahi, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Itu nasihat kepada Allah. Nasihat kepada kitab artinya apa? Ya artinya kita mengikuti apa yang dianjurkan, apa yang berada di dalam, yang ditulis di dalam kitab Allah, di dalam Al-Quran. Itu nasihat. Kepada Rasulnya apa ya? Mentaati apa yang dilakukan. Nasihat kepada para pemimpin gimana? Nah, kalau nasihat para pemimpin itu artinya kita melakukan kontrol terhadap, kalau pemerintahan Islam ya kepada pemerintahan orang yang dipimpin oleh orang Islam, ya berarti kita melakukan kontrol terhadap pemerintahan. Control and balance. Melakukan kontrol dan melakukan apa? Ya agar terjadi keseimbangan antara pemimpin dengan yang dipimpin. Nasihati. Makanya Imam Ghazali pernah menulis Nasihatul Muluk, nasihat kepada para raja. Jadi para pemimpin itu juga harus dinasihati. Salah satu nasihatnya adalah kritik. Mengkritik pemerintah. Kritik itu bukan membuli ya. Kritik itu bukan mencaci. Jadi jangan sampai disalahartikan. Mengkritik itu bukan membuli. Ngece, duduk ngece. Membuli ngece. Ira bocah wis cilik ireng, karena membuli, membuli itu namanya. Lah itu bukan kritik, begitu itu bukan kritik. Kalau mengkritik itu, kritik itu nasihat, itu kritik. Mengharapkan kebaikan kepada orang lain, itu kritik. Jadi ketika terjadi kesalahan, maka dibeneri. Aja bono, dalane mene, guku narane kritik lamunan kemakon. Jadi membenarkan sesuatu yang salah, yang kita anggap salah, itu kritik. Kritik juga bukan mencaci. Wah, dasar anjing, dasar anu, itu namanya mencaci. Itu bukan. Pemerintah ini nggak benar karena pemerintah ini antek asing, antek Cina. Itu bukan kritik namanya. Yang begitu itu. Itu namanya mencaci. Jadi mengkritik itu, misalnya ada kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian kita kritik. Oh, pemerintah itu salah, harusnya begini. Pemerintah itu tugasnya adalah mensejahterakan rakyat. Kalau pemerintah menciptakan undang-undang yang hasilnya berakibat buruk pada rakyat, ya maka harus dikritik. Saya tidak setuju dengan undang-undang Omnibus Law contohnya. Karena di dalam Omnibus Law itu mengandung pasal ini yang bertentangan bukan hanya dengan Undang-Undang Dasar 45, tapi juga akan mengancam terhadap rakyat kecil dan hanya menguntungkan pengusaha-pengusaha besar. Itu namanya kritik. Maka harusnya begini. Namanya kritik yang begitu itu. Jadi bukan asal ceplok saja, bukan membuli ya. Apalagi dengan hoax. Tanya kan. Jadi kita ini hidup di era jagat media sosial. Setiap orang bisa berpendapat. Ning Facebook kan siapa bisa ngomong. Asal duwe HP, asal bisa ngetik sama bisa ngomong. Ya mau ngomongnya bari ngising, mau ngomongnya bari apa sih, penting bisa ngomong kan. Semua orang bisa ngomong.
Dari orang yang paling bodoh sampai orang yang paling pinter bisa ngomong. Dan semuanya bisa mengomentari. Itulah media sosial. Facebook, Twitter, Instagram, WA. Asal komentar saja. Tidak disaring. Lah karena jagatnya seperti itu, semua orang bisa ngomong, orangnya latar belakang apapun. Ya kadang kita di pesantren sih melihat dunia luar agak ya. Melihat dunia luar itu agak aneh. Agak anehnya kenapa? Karena kok begini ya gitu. Jadi kita seringkali bertanya-tanya. Ada orang yang dengan mudah mengejek kiai gitu, mengejek ulama besar. Dengan mudah sekali diejek ulama besar. Di media sosial. Yang bagi kita kan tabu ya. Artinya bukan hanya tabu tapi di media sosial itu terjadi. Orang menyebarkan berita palsu atau hoax, fake news, berita palsu atau hoax, berita bohong yang tujuannya untuk mengadu domba orang, tujuannya untuk apa? Itu kan banyak terjadi di media sosial. Lah itu bertentangan dengan prinsip yang ada di dalam hadis Nabi. Bahwa ad-dinun nasihah itu. Agama itu mengharapkan kebaikan bagi umatnya. Tadi itu lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Semua orang jadi mengharapkan kebaikan bagi para pemimpin umat Islam maupun bagi keseluruhan umat Islam. Jadi kalau agama dijadikan sebagai sumber perpecahan, agama dijadikan sebagai sumber permusuhan, agama dijadikan sebagai sumber fitnah, itu namanya bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Nabi sebagai ad-dinun nasihah. Jadi agama adalah nasihat. Agama itu menganjurkan, menginginkan, mengharapkan kebaikan bagi semua orang. Itu maksud dari ad-dinun nasihah. Karena itu hati-hati. Jadi hati-hati dalam bergaul. Bukan hanya bergaul di dunia nyata, tapi juga bergaul di media sosial. Karena di media sosial Anda akan bertemu dengan orang yang memiliki latar belakang yang berbeda. Ning media sosial ku dudu santri kabeh isi, ana wong abangan, ana wong sing paling taat hingga orang yang paling blesek lah, paling blengsek. Itu ada semua. Sehingga kalau kita tidak bisa menjaga diri, kita tidak bisa memilah-milah, ya kita akan terbawa arus. Kita akan terbawa arus. Karena lingkungan sosial itu akan berpengaruh terhadap perilaku kita, terhadap cara berpikir kita. Itu lingkungan sosial. Hari ini termasuk lingkungan sosial, media sosial. Ana wong macai hoax, beda di akhir berpikirnya pun hoax. Berpikirnya konspiratif. Banyak contohnya berpikir hoax dan konspiratif itu. Contohnya corona. Misalnya corona, hari ini kan kita sedang menghadapi pandemi corona. Wabah yang menggejala hampir di seluruh dunia. Ya, menggejala di seluruh dunia, itu namanya pandemi. Di awal-awal pandemi, banyak orang yang nggak percaya. Alah apa? Kini gawian. Bahkan tidak berdasar. Konspiratif. Ini itu ciptaannya Yahudi untuk menghancurkan umat Islam. Virus ini diciptakan. Gawe hoax mengkono.
Padahal Yahudi bikin kena. Yahudinya saja kena. Ada pandemi di sana. Jadi ini berpikir konspiratif yang tidak memiliki dasar sama sekali. Menghilangkan kewaspadaan pada akhirnya. Karena dianggapnya konspiratif, sehingga tidak waspada. Dudun meden-meden ya, waspada itu bukan ketakutan ya. Waspada itu bukan takut ya, waspada. Misalnya ente bengi-bengi lunga ning alas, ning hutan atau ning kebon. Ente ngawas center. Terus hati-hati terus. Itu namanya waspada. Hati-hati bokat anak ulah, bokat anak apa gitu. Itu namanya waspada. Kalau takut itu beda. Melayu itu ya. Takut itu tanpa ada kesadaran dari orang ya. Tanpa jaga-jaga bang wedi sih. Yus Melayu be, itu arane wedi. Wedi anak ulah akhirnya orang melakukan itu lah wedi lah. Pokok anak ulah, orang wedi. Nah, waspada tetap dilakukan tetapi dengan mengantisipasi hal-hal yang mungkin saja terjadi, itu waspada. Corona, ya kita harus waspada. Yang penyakit itu segala datang nih Gusti Allah. Kullu da'in dawa'un dari hadisnya kan. Bahwa segala penyakit itu ada obatnya. Artinya penyakit itu ya memang minallah, khairi wa syarihi minallah. Lah karena minallah ya pasti anak. Jadi itu bukan kutukan gitu. Penyakit itu bukan kutukan. Sama seperti flu. Anda sakit kepala, Anda flu, Anda mencret gitu kan. Apa itu kutukan? Bukan itu penyakit. Ya wong ya. Namanya hidup di dunia ya pasti akan mengalami hal-hal yang bersifat duniawiyah itu. Kita yang hidup ini pasti akan mengalami susah, senang itu ya karena realitas kehidupan ya seperti ini. Yang namanya manusia ya begitu, ada senang, ada sedih, ada bahagia, ada susah. Jadi gitu ya. Jadi hadis ini menjelaskan soal karakter dan isi ajaran Islam, bahwa ad-dinun nasiha. Agama itu mengharapkan kebaikan bagi seluruh pemeluknya. Itu intinya. Ad-dinun nasiha. Nah, di sini ada contoh anunya, sarah-sarahnya. Wa amman nasiha li Rasulillah. Nih, saya bacakan ya. Amman nasiha lillahi ta'ala fa maknaha yansurifu lil iman billahi wa nafa asyarik anhu wa taraka al-had fi sifatihi wa wasafahu bi sifatil kamali wal jalali kuliha wa tanzihu subhanahu wa ta'ala an jami'i anwa'in nuqsan an jami'i anwa'in naqais wal qiyam bi ta'atihi wa ijtinabi ma'siyatihi wal hub fihi ila akhirih. Jadi yang dimaksud nasihat kepada Allah itu adalah maknanya al-iman billah, beriman kepada Allah. Wa nafa asyarik, dan menafikan, meniadakan atau tidak memusyrikan, tidak menyekutukan Allah. Wa nafa asyarik, tidak menyekutukan Allah. Wa taraka lihad,
dan tidak membangkang. Kemudian watarkul ilhad ya. Aman nasihat lillahi fa ma'nahu yang sorofu al-iman billah wa nafyus syarik wa tarkul ilhad fi sifatihi wa wasfi fi sifatihi. Kemudian wa tanzihu subhanahu wa ta'ala an jami'an wa nuqsan, membersihkan Allah dari seluruh sifat-sifat negatif, seluruh kekurangan, bahwa Allah itu sempurna, tidak ada kekurangan. Wal qiyam bi ta'atihi, kemudian bertaat kepada Allah, wajtinabi ma'asihi, dan menjauhi segala maksiat dan ila khairihi. Kemudian yang kedua, wa aman nasihat li rasulih fatasdiquhu ala risalah wal iman bi jami'i ma ja'a bihi wa ta'atuhu fi amrihi wa nahyihi. Membenarkan seluruh yang dikatakan oleh Nabi, wal iman bi jami'i ma ja'a bihi, dan sekaligus mengimani, taat terhadap seluruh perintah dan larangan ila akhirih. Wa aman nasihat li a'immatil muslimin fa muawanatuhum 'alal haqq wa ta'atuhum fihi wa amruhum bihi wa nahyuhum wa tadhkiruhum bi rifqin wa ilamuhum bima khafalu anhu wa lam lughum min huquqil muslimin wa tarkul khuruj alaihim wa ta'lifu qulubil muslimin li ta'atihim. Makna nasihat kepada orang-orang muslim itu adalah kepada a'immah, ya, pemimpin. Ya, fa muawanatuhum al haq, membantu pemerintah misalnya, membantu pemimpin kita untuk menegakkan kebenaran. Wa ta'atuhum, dan mentaati mereka. Wa amruhum bihi wa nahyuhum wa tazkiruhum. Kemudian ya, wa amruhum bihi wa nahyuhum artinya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kalau kita menyerukan mengajak kebaikan dan mengajak untuk menjauhi keburukan. Wa tazkiruhum birifqim. Kemudian memberikan nasihat dengan halus, dengan cara yang santun. Wa tazkirhum birifqin, jadi memberikan kritik yang sopan, yang santun. Wa ilahumuhum bima ghafalu alaihi anhu, dan mengingatkan ketika mereka lalai, mereka lupa, mereka mengindahkan kewajiban misalnya. Itu harus kita wa min nasihah lahum as-salatu khalfahum. Qala al-Khattab wa minan nasihah lahum as-salatu khalfahum wal jihad ma'ahum wa ada'us shadaqat ilaihim wa tarkul khuruj bisayf alaihim. Ini menurut Umar bin Khattab, nasihat itu ya maksudnya salat di belakang mereka, jihad bersama mereka, menunaikan sedekah dan seterusnya. Ya, itu nasihat. Al-hadisu, hadis berikutnya, al-hadisu utawi hadis asaminu kang kaping 8. 8 ya. Sabi pitu 8. Iku an Ibnu Umar radhiyallahu taala anha, saking Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Radhiya muga-muga ngridoni sapa Allah Gusti Allah taala halimah suruh sapa Allah anhuma, saking Umar lan Ibnu Umar. Jadi ini kan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, berarti anaknya Umar. Anna Rasulullah sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam, temen setune
Rasulullah ta'ala alaihi wa alihi wasallam qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, umirtu den perintahkan sapa ingsun, den perintahkan an uqatila ingin merangi sapa ingsun annasa ing manusa hatta yashhadu sehingga nekseni sapa nas an ing temen setune kelakuan iku la ilaha oranana pangeran kang wajib disembah iku maujud illallah ang Gusti Allah wa anna Muhammadan dan temen setune Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah wa yuqimu lan jumenengi sapa nas as-sholata ing salat melakukan salat wa yutu lan nekani sapa nas az-zakata ing zakat fa idza fa'alu mongko ing dalem arekan nglakoni sapa nas zalika ing mengkonon ya syahadat alla ilaha illallah wa yuqimus shalat wa yu'tuz zakat asamu mongko ngreksa sapa nas minni saking ingsun dima'ahum ing piro-piro getine nas wa amwalahum lan piro-piro hartane nas illa bihaqqil Islam angin kelawan haknya Islam wa hisabuhum utawi hisabe nas iku alallahi ngatas Gusti Allah taala halimah Rasulullah rawu ngriwayatahu ing hadis sapa Al-Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-8. Hadis ini kalau tidak diberikan konteks ini akan berbahaya. Kalau kita hanya membacanya berdasarkan isi teksnya saja, makna teksnya saja. Misalnya begini. Umir itu diperintahkan an uqatilan nas untuk memerangi orang, memerangi manusia hingga mereka hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, hingga mereka bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, wa yuqimus sholat dan mereka menjalankan sholat, wa yu'tuz zakat dan mereka menunaikan atau memberikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, kalau mereka melakukan itu semua, maksudnya syahadat, sholat dan zakat, aswamu minni dima'ahum, maka darahnya terjaga. Artinya terjaga itu maka darahnya dilindungi, jiwanya dilindungi. Wa amwalahum, maka darah dan nyawanya dilindungi. Illa bihaqqil Islam, kecuali ya berdasarkan Islam, hak, kecuali hak-hak yang dimiliki oleh Islam, maksudnya yang membayar zakat dan lain-lain gitu. Kalau dia melanggar misalnya, kalau dia misalnya melanggar aturan Islam, misalnya dia membunuh, ya wajib dibunuh misalnya, gitu. Kecuali wa hisabuhum 'alallahi ta'ala, dan hisabnya Allah Ta'ala. Rawahu Al-Bukhari. Nah, ini hadis ini kalau tidak diberikan konteks itu akan berbahaya. Diberikan konteks itu diberikan semacam kenapa dan bagaimana hadis ini muncul, bagaimana dan kenapa Nabi mengatakan demikian, gitu loh. Konteks itu begitu. Kalau baca hadisnya aja kan, saya diperintahkan oleh Rasul untuk memerangi, membunuh orang-orang sehingga mereka membunuh orang sehingga mereka bersahadat dan menjalankan sholat dan membayar zakat. Ini kan para teroris itu kan begitu. Para teroris itu kan memaknai ayat Al-Quran, ayat-ayat perang tanpa memberikan konteks terhadap ayat itu. Wa qatilul musyrikina kafah, bunuhlah orang-orang musyrik semuanya. Jadi lamun ana wong kafir ning dalamnya dibunuh halal. Makanya mereka menghalalkan segala cara, melakukan bom bunuh diri. Karena bagi mereka yaitu orang-orang kafir, itu orang-orang musyrik gitu.
Mereka tidak memberikan konteks terhadap ayat-ayat tersebut atau hadis-hadis yang berbicara soal perang ini, jihad ini. Ini kan ayat jihad ya. Uqatilan, ayat perang. Umirtu an uqatila. Perang ini, ayat perang ini. Artinya dalam konteks peperangan. Ya kalau dalam konteks peperangan ya kalau tidak dibunuh, membunuh kan. Perang itu begitu. Dan Nabi tidak pernah memulai perang itu. Nabi itu dalam sepanjang perang, 9 peperangan yang diikuti oleh Nabi, perang Badar, perang Uhud, dan perang-perang yang lainnya, perang Khandaq, ada 9 peperangan yang diikuti oleh Nabi. Itu dalam rangka membela diri, mempertahankan diri, bukan menyerang gitu loh. Misalnya Indonesia itu konteksnya perang itu pada tahun 45 Nahdlatul Ulama itu mengeluarkan resolusi jihad, seruan jihad untuk berperang menghadapi pasukan sekutu di Surabaya. Nah ini namanya konteks jihad, resolusi jihad. Ada poin A, B, C. Bahwa seluruh umat Islam dalam radius sekian kilometer dari Surabaya maka wajib berjihad. Wajib berangkat ke Surabaya untuk membela diri. Untuk menghalau serangan dari sekutu. Ini namanya jihad begitu itu. Konteks perang. Lah nggak bisa resolusi jihad kemudian kita terapkan sekarang. Nggak bisa. Karena konteksnya kita sedang damai. Jadi ada darul aman, ada darul harb. Ada negara aman sentosa tentrem, dan ada negara perang. Ada situasi damai dan ada situasi perang, kira-kira begitu. Para teroris itu menganggap bahwa kita ini seluruhnya karena belum berhukum dengan hukum Allah, syariat, maka dihukumi sebagai darul harb. Sebagai situasi darurat, situasi perang. Sehingga siapapun boleh dibunuh. Kata mereka, ya sasaran saya gereja. Kalau ada umat Islam yang kena ya itu karena konteks perang. Nggak bisa kan begitu. Itu logika blow on, logika orang yang tidak paham agama dan membajak agama. Para pembajak agama itu para pembajak itu, menghijack agama, membajak agama untuk kepentingan politik mereka. Dengan ayat-ayat jihad, dengan ayat-ayat perang, tanpa memberikan konteks terhadap ayat itu. Ini berbahaya. Sama seperti hadis ini kalau kita baca bukan dalam tidak memberikan konteks terhadap hadis. Umirtu an uqatilan nas hatta ayyashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalat wa yu'tuz zakat. Nah, titik kan. Saya diperintahkan oleh Nabi untuk memerangi manusia hingga mereka membaca syahadat, hingga mereka bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, menjalankan sholat dan menunaikan zakat. Tadi lamun anak Cina sing durung sahadat kak, berarti wajib diperangi. Oh, lamunan padane tanpa memberikan konteks. Wong kafir sing njabah kak. Misale kon. Bukan hanya Cina tapi maksudnya non muslim yang ada di ini karena tanpa memberikan konteks terhadap ini. Konteks ayat ini adalah konteks ayat perang. Di dalam peperangan, ya bergerakku begitu. Ya perangilah mereka sampai mereka mengikuti kita, kira-kira begitu. Sampai mereka mengikuti Islam, sampai mereka masuk Islam. Karena perang itu sesungguhnya bukan maqasid. Jihad itu bukan tujuan. Jihad itu bukan tujuan. Jihad dalam arti perang ya. Jihad itu intinya adalah jihad itu hanyalah wasilah.
perantara saja. Tujuannya apa? Ya hidayah, memberikan hidayah. Hidayah artinya apa? Memberikan orang lain agar simpatik kepada Islam. Agar mereka empati terhadap orang-orang Islam. Agar mereka mau memeluk Islam. Itu jihad. Lah ini sekarang jihad itu di hijack. Jihad itu dibajak oleh para teroris itu. Jadi dianggapnya terorisme, bom bunuh diri, ngebom sana ngebom sini, terorisme, menakut-nakuti orang, menteror orang, itu dianggapnya jihad. Ya bukan jihad itu. Bukan. Bunuh diri itu enggak mati syahid, mati sangit. Kalau bunuh diri itu sebagai mati syahid, ya sudah. Para sahabat yang jihad di medan perang itu ya nggak usah membela diri lah. Biar aja dibunuh kan. Kenapa harus pakai pedang lagi kemudian biar aja dibunuh aja sekalian. Kalau bunuh diri itu mati syahid. Ya enggak? Perang itu nggak usah nembaki orang. Maju aja tanpa senjata biar dibunuh. Mati syahid. Bukan mati syahid, mati sangit. Mati sangit. Jadi suatu ketika ada pasukan Nabi, ada salah satu di dalam pasukan Islam itu maju sendirian sebelum diperintahkan maju. Maju dewe kan. Musuhnya kan masih. Kalau dulu kan perang sebelum kan berhadap-hadapan kan. Jadi ada salah satu sahabat, ya salah satu pengikut maju sendirian. Cari Kanjeng Nabi apa? Mati konyol kan. Duduk jihad apa? Mati konyol. Itu sama seperti orang yang bunuh diri. Mengakunya berjihad, mendapatkan 72 bidadari, boro-boro bidadari. Paling ketemu engko ning kanae karo sundel bolong. Bidadari lu sundel bolong. Artinya kita harus hati-hati. Dalam beragama itu harus hati-hati. Jihad itu bukan begitu ya. Makanya wong kudu belajar itu begitu. Kita harus belajar itu harus begitu. Kita jangan sampai terbujuk, jangan sampai terlena atas nama agama. Atas namanya agama kan. Anda dapat pahala. Umat Islam ini sekarang sedang terzalimi. Lihat saja di Suriah. Lihat saja di Palestina. Hampir setiap hari umat Islam dibunuh oleh Yahudi. Lihat saja di Irak. Lihat saja di Afghanistan. Ini itu. Maka kita harus jihad ini. Ya kan? Atas nama Islam. Nggak tahu konteksnya seperti apa. Situasi dan kondisi yang sebenarnya seperti apa. Ya nih karena ya perang dewek lagi perang. Awalnya perang saudara kok. Yang di Suriah siapa? Semua umat Islam. Yang kontra maupun yang kontra terhadap pemerintahan Bashar al-Assad. Atau yang memberontak terhadap orang Islam semua. Hanya di belakangnya ada Amerika. Ada Uni Soviet. Ada Inggris, ada Perancis yang membackup, ada Turki. Yang perangnya orang Islam. Mengatasnamakan jihad lagi. Apalagi ISIS. Mengaku ingin mendirikan khilafah, tapi membunuhi orang Islam. Coba, apakah Nabi dan para sahabat Khulafaur Rasyidun dari Bani Umayyah Abbasiyah ketika mendirikan khilafah itu memerangi umat Islam? Coba bayangkan. Kita jujur saja. Kita baca sejarah. Apakah ketika misalnya Bani Abbasiyah, Bani Umayyah mendirikan itu memeranginya? Khulafaur Rasyidun lah. Kalau Bani Umayyah Abbasiyah itu udah belakangan, sudah banyak tabi'ut-tabi'inya juga. Misalnya Khulafaur Rasyidun. Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Khulafaur Rasyidun itu. Apakah ketika misalnya mendirikan, memperluas dakwah Islam itu dengan memerangi umat Islam sendiri? Enggak.
Tapi mereka ISIS ingin mendirikan khilafah yang diserang mana? Yang diserang negara sendiri. Awalnya Islam in Irak wal Suriah. Suriah dan Irak saja mendirikan. Kenapa tidak mendirikan khilafahnya di Inggris saja? Misalnya, gitu loh. Mendirikan khilafah sekalian dia aja di Israel. Bantu pemerintahan bantu pejuang-pejuang Palestina. Perangi saja itu Israel. Dirikan khilafah di situ. Ya kalau misalnya mengatasnamakan Islam kan begitu. Jangan tanggung-tanggung ini sih mendirikan khilafah tapi yang diperangi umat Islam sendiri. Ya inilah kelompok-kelompok Salafi Wahabi itu. Syiah diserang. Padahal kata Nabi, la nukafiru ahlal qiblah. Saya tidak akan mengkafirkan orang yang masih menghadap kiblat gitu loh. Masih menghadap kiblat. Bukan hanya ini kan, malah ini kan seterusnya itu perangilah manusia sampai dia bersahadat dan menjalankan sholat dan zakat. Kalau mereka sudah melakukan itu semua, maka harta dan jiwanya harus dilindungi. Artinya, wong sing masih sholat, wong masih zakat, dan orang yang masih percaya kepada Gusti Allah, kepercayaan sama dengan kita, itu haram darahnya. Haram hartanya. Tidak boleh. Tapi para teroris apa? Ngerampoki bank atas nama ghanimah. Nggak jelas itu. Nggak jelas. Atau ISIS lah. Memerangi pasukan sendiri. Padahal mereka antasyhada alla ilaha illallah wa tuqimus shalah wa tu'tuz zakat. 3 mereka melakukan. Tapi mereka bunuh, mereka perangi. Ini kan nggak benar. Artinya dari situ kita harus jeli. Harus cerdas membaca itu. Supaya jangan mudah terpengaruh, membawa mengatasnamakan Islam apa, nggak benar. Benar. Itu saja. Sekian, kita teruskan besok. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.